3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa sekalian, kita masuk materi kita selanjutnya, yaitu tentang distribusi binomial. Kita ulang sedikit ya tentang binomial Newton. Binomial Newton itu adalah A pangkat B pangkat A tambah B pangkat N. Mengapa disebut binomial? Karena ada dua, jadi A tambah B pangkat N itu adalah sigma N K sama dengan 0, C kombinasi NK A pangkat N kurang K B pangkat K. Contohnya, kita ulang kembali ya, semua sudah pernah kenalan ini. A tambah B pangkat 3 itu hasilnya. Arti ini adalah jumlah, maka kombinasi yang pertama adalah 3, 0. A-nya berarti A 3 kurang 0 B pangkat 0 ditambah sudah itu kombinasi 3, 1. A-nya berarti 3 kurang 1 B-nya pangkat 1. Setelah itu kombinasi lagi 3, 2. A-nya 3 kurang 2 B-nya pangkat 2 ditambah kombinasi 3 pangkat 3 A pangkat 3 kurang 3 B pangkat 3. Kita percantik, hasilnya menjadi kombinasi 3, 0. Ini adalah A pangkat 3 ditambah B-nya pangkat 0 itu juga boleh deh. Ini 3 kombinasi 1. Ini adalah A pangkat 2B ditambah kombinasi 3, 2 A B pangkat 2 ditambah kombinasi 3, 3 ini B pangkat 3. 3 pangkat 3 kombinasi 0 ini 1 berarti hasilnya menjadi A pangkat 3 terus 1 juga boleh deh. Ini ditambah 3 A pangkat 2B ditambah ini juga 3 A B pangkat 2 ditambah B pangkat 3. 1 ya. Nah, kita lihat pangkatnya. Misalnya A pangkat 2 B pangkat 1 dijumlah cuma sama dengan 3 sama dengan yang di atas. Ini pangkat 3 tambah 0 juga sama dengan yang di atas. Ini A-nya pangkat 1 B-nya pangkat 2 juga sama dengan yang di atas, ya. Nah, ini kita ulangi tentang binomial Newton. Sekarang untuk selanjutnya distribusi binomial itu kita akan mencari peluang suatu kejadian yang menggunakan binomial, yaitu rumusnya Px atau peluang X itu adalah kombinasi Nx P pangkat N kurang X seperti tadi Q pangkat X. Rumusnya ini nak ya. P-nya pangkat X, P-nya pangkat X. Berarti ini tidak sama dengan itu dong. P-nya pangkat X, N-nya ini N kurang X ya. Nah, itu. Nah, sekarang dalam kalau melihat dari soalnya itu maka ceritanya itu adalah dalam suatu kejadian itu ada yang kejadian yang kita harapkan dan dengan yang tidak kita harapkan. P itu adalah kejadian yang diharapkan. Kejadian yang diharapkan. Q itu adalah kejadian yang tidak kita harapkan. Para siswa sekalian, kejadian yang kita harapkan itu tidak selalu kejadiannya bernilai positif. Misalnya, kejadian itu pasti lulus atau pasti sukses, tidak. Tetapi kejadian yang diharapkan dalam soal itu adalah namanya kejadian yang diharapkan. Oke, kita lanjutkan dengan contoh yang pertama. Ya, ini X-nya biasa. Nah, sekarang kita misalnya ini contoh yang pertama. Buffon ini katanya siswa penggemar sepak bola itu adalah penjaga gawang terkenal. Entah dari mana itu, mungkin dari Coupe. Nah, Buffon itu penjaga gawang terkenal jika peluang dia menangkap bola penalti itu adalah 4/5 dan peluang dia tidak menangkap berarti ini yang kita harapkan adalah 2 kali
gagal 2 kali. Yang diharapkan gagalnya adalah 2 kali. Maka kita lihat dulu ya, namanya ini peluang sukses. Peluang sukses dulu itu sama dengan 45. Ini bukan peluang sampel ya, sukses. Yang kedua, peluang gagal itu adalah 1 dikurangi 4/5, yaitu sama dengan 1/5. Sekarang yang diharapkan Buffon tadi adalah peluang 2 gagal. Jadi peluang yang kita harapkan ini adalah 2 gagal, 1 sukses. Maka kombinasinya adalah 2 kali gagal, berarti 2 gagal, suksesnya adalah 3 kali. Mengapa 3, Bu? Karena dia tendangannya 5 kali. Maka kombinasinya adalah 5 kombinasi yang kita harapkan adalah 2. Ini gagalnya pangkat 2, suksesnya pangkat 3. Itu, jadi gagalnya sama dengan ini, suksesnya itu adalah 5 dikurangi 2 dan 3. Kita isikan kombinasi 5, 2. Itu kalau nggak salah 45 dah. Apa 10? 10. Peluang gagalnya itu adalah 1/5 pangkat 2. Peluang suksesnya adalah 4/5 pangkat 3. Maka hasilnya menjadi ini 10, bawahnya adalah 5 kali 125, ini betul. Dan ini 1 kali 16, 64. Ini 25. Coret 25. Itu hasilnya jadinya 128/625. Oke, Ibu ulangi. Di sini diketahui tendangan yang sukses adalah 4/5. Tendangan yang gagal itu berarti 1 dikurangi 4/5. Disinilah kita harus menggunakan distribusi binomial. Maka rumusnya yang kita harapkan apa? Gagal 2 kali. Berarti kalau gagal 2 kali, suksesnya 3 kali karena tendangannya 5 kali. Nah, pakai rumus 5 kombinasi 3, gagal 2 kali, suksesnya 3 kali. 3 dapat dari mana? 5 kurang 3. Mengapa kombinasinya 5? Ini. Mengapa kok 2? Karena yang diharapkan adalah yang gagal. Pakai rumus biasa, maka hasilnya 108/25. Oke? Sekarang contoh yang kedua. Sebanyak telur yang dikirim, 25% telur yang dikirim oleh pemasok itu adalah busuk. Jika dipilih secara acak 4 telur, maka tentukan peluang yang terpilih busuk itu adalah 3. Maka peluang busuk atau peluang rusak itu sama dengan 25% atau 25/100 atau sama dengan 1/4. Gitu. Nah, peluang baiknya itu sama dengan 1 dikurang 1/4. Hasilnya jadi berapa? 3/4. Yang ditanyakan 3 busuk. Peluang 3 busuk. Kita ngambilnya adalah 4, maka 3 busuk, 3 busuk. 3 busuk, 3 rusak, 1 baik. Ini, maka kombinasinya adalah 4, 3. Ini R-nya pangkat 3, B-nya pangkat 1. 1 dapat 4 kurang 3. Berarti 4 kombinasi 3, 4 kan? 4. R-nya tadi berapa? 1/4 pangkat 3. Busuknya adalah 3/4 pangkat 1. Hasilnya menjadi 4 kali 1/64 itu ditambah 3/4. 3/64. Sudah ada pertanyaan? Kelas 12? Tidak ada. Ini contoh yang ketiga. Ini permintaan kelas 12. Katanya contohnya biasa-biasa yang 2. Jadi ini yang 3 ini yang agak lucu sedikit gitu ya. Entah sebenarnya menurut saya nggak lucu sih, tapi menurut siswa ini agak aneh ya. Sekarang yang nomor 1. Dalam sebuah keluarga itu
dengan 4 orang anak. Terdapat 4 orang anak. Tentukan peluang paling sedikit 1 laki-laki. Seperti tadi, peluang laki-laki itu sama dengan peluang laki-laki. Ini ya, itu sama dengan 1/2. Peluang perempuannya itu juga 1/2. Kebetulan sama ya. Nah, sekarang dia ingin memiliki 4 orang anak. Yang ditanyakan di sini ada paling sedikit laki-laki. Kalau paling sedikit laki-laki, maka itu kejadiannya ya, paling sedikit laki-laki berarti adalah 1 laki-laki 3 perempuan, itu. Terus 2 laki-laki 2 perempuan, terus 3 laki-laki 3 perempuan, 1 perempuan, terus yang terakhir adalah 4 laki-laki. Itu. Ini nanti peluangnya dijumlah. Jadi peluangnya pelan-pelan ya. Ini kombinasi ini menjadi 41 tadi kan? 41. 1 laki-laki setengah pangkat 1. Perempuannya setengah pangkat 3. Ditambah 2 laki-laki 2 perempuan, kombinasinya ini 42. Itu setengah pangkat 2 dikalikan setengah pangkat 2. Sekarang 3 laki-laki kombinasi 43. Ini adalah setengah pangkat 3 setengah pangkat 1 ditambah 4 laki-laki berarti kombinasi 40 setengah pangkat 4 setengah pangkat 0. Gitu. Ini 0 perempuan juga boleh deh. Tulis ya. Nah, kita lihat, ayo komputernya. Ini 4 kali setengah pangkat 4 ya. Itu. Ya, ini 4 kombinasi 3 itu berapa ya? 6. 6 ini adalah setengah pangkat 4 ditambah 4 kombinasi 3 itu 4 juga. 4 setengah kombinasi 4 ditambah 4 kombinasi 0 4 juga. Ini adalah setengah pangkat 4. Hasilnya 10 18 kali setengah pangkat 4. Setengah pangkat itu berapa ya? 18 kali 16 kali 1/16. Hasilnya keliru deh. Ya? Ini 1 ya? Oh 1. Hasilnya jadinya nih bukan 15. Oh 15. Ya sih. Ini hasilnya jadi 15/16. Nah, ini cara yang pertama. Cara yang kedua, kita lihat ya. Ini cara yang kedua, tadi pakai bintang aja. Paling sedikit laki-laki. Paling sedikit laki-laki itu berarti kita cari peluangnya itu adalah 1 dikurangi perempuan. Peluang 4 perempuan. Ya Bu? Karena paling sedikit mempunyai anak 4 itu kemungkinannya adalah 4 perempuan seperti tadi, 1 laki 3 perempuan dan seterusnya. Berarti kalau dia paling sedikit laki-laki itu berarti 1 karena dia peluang fungsi probabilitas, maka fungsi probabilitas itu adalah 1, terus ini menjadi 1 dikurangi 4 peluang ini berarti kombinasi 40 setengah pangkat 4. Hasilnya menjadi 1 dikurangi 1/16, hasilnya 15/16. Sama kan? Ya. Kita lanjutkan yang B, yaitu pertanyaannya paling sedikit 1 laki-laki atau paling sedikit 1 perempuan. Di sini ada kata-kata atau.
atau itu nanti kita akan menggunakan gabungan, yaitu kita lihat sendiri yang pertama. Paling sedikit laki-laki itu adalah kita tulis 1 laki-laki 3 perempuan, terus 2 laki-laki 2 perempuan, terus 3 laki-laki 1 perempuan, terus 4 laki-laki. Nah, ini kalau yang paling sedikit laki-laki. Sekarang kalau yang paling sedikit 1 perempuan berarti 1 perempuan 3 laki-laki, terus 2 perempuan 2 laki-laki, terus 3 perempuan 1 laki-laki, dan 4 perempuan. Kita lihat keduanya ada yang sama. Kita lihat ya. Yang pertama, ini yang ibu buletin sama dengan yang buletin. Yang garisnya 1 dengan 1. Garisnya 2 ada 2. Ya. Maka kejadiannya menjadi yang sudah ikut 2 ditulisnya sekali karena menggunakan gabungan, yaitu 1 laki-laki 3 perempuan, terus 2 laki-laki 2 perempuan, 3 laki-laki 1 perempuan, 4 laki-laki dan 4 perempuan. Maka peluangnya menjadi ini kombinasi 41 setengah pangkat 1 setengah pangkat 3. Terus ditambah kombinasi 42 setengah pangkat 2 setengah pangkat 2 ditambah kombinasi 43 setengah pangkat 3 setengah pangkat 1 ditambah kombinasi 4 kombinasi 4 itu setengah pangkat 4 setengah pangkat 1 3 ini kombinasi 4 lagi setengah pangkat 4 dan setengah pangkat 0. Hasilnya menjadi ini adalah 4 setengah pangkat 4 ditambah ini juga 4 setengah pangkat 4. Benar ya, 4 pangkat 3 ini 12 6 setengah pangkat 4. Yang ini adalah 1 setengah pangkat 4 ditambah 1 setengah pangkat 4. Hasilnya menjadi 16 setengah pangkat 4 atau sama dengan 1. Sudah cukup, silahkan jangan lupa mengerjakan latihannya. Terima kasih untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.